Jakarta. Awal mula merintis yang namanya dari proklamator koi itu seperti apa sih Mas? Boleh diceritakan nggak Mas? Dina sambil ngasih makan juga ya Mas ya? Silakan. Awal mulanya saya nggak punya koi sama sekali. Saya jadi cuma lahan. Saya beli bibit namanya nener koi itu. Seharga 150, saya taruh di kolam sawah. Kolam sawahnya itu saat itu ukuran berapa itu Mas? 80 meter persegi. 80 meter persegi, akhirnya merintis sampai sekarang ini ya Mas ya? Nggak langsung lancar gitu. Beli nener, mati. Saya punya uang lagi sedikit, beli nener lagi. Akhirnya sampai sekarang bisa berhasil seperti ini. Koi ini kan merupakan ikan yang hobi juga ya Mas ya, dan ini juga diternakan dengan orang-orang yang kalangan menengah atas juga ya Mas ya. Betul, betul. Wah, ini cara budidaya untuk koi ini sendiri seperti apa sih Mas? Budidayanya itu sebenarnya dia kan harus kita indukan. Indukan tuh minimal umur 3 tahun. Perkiraan size-nya minimal 65 cm. Dia sudah layak jadi indukan. Pejantannya pun size-nya minimal 40 cm. Kalau pejantannya sama-sama besar, kadang dia nggak bisa membuahi. Koi itu beda dengan ikan-ikan yang lain. Koi itu betina 1, pejantannya minimal 3. Minimal 2. Minimal 2. Setelah itu kita pijahkan. Sistem memijahnya seperti kayak kita memijahkan lele itu. Jadi pakai ijuk bisa, pakai eceng gondok bisa. Itu kita masukkan betina dulu. Setelah itu baru pejantannya kita masukkan. Setelah dipijahkan, dia kan menghasilkan telur. Jadi indukan sama jantan diangkat. Biarkan telur itu di dalam kolam pemijahan itu tadi. Telurnya itu nanti ditunggu sampai 3 hari dia akan menetas. Hasilnya biasanya dari satu indukan itu berapa Mas? Hasilnya kalau ukurannya size-nya 65 cm umur 3 tahun itu bisa 1 juta itu telurnya itu. 1 juta telur? Itu bisa langsung jadi ikan semua gitu? Ya, pasti ada. Pasti ada yang gagal 30%, juga ya? 30% gagal, dia 70% bisa jadi anakan. Ternyata koi itu 40% dipelihara. Yang 60% istilahnya dibuang. Dibuang dalam arti dijual lagi tapi dengan harga yang minim banget. Itu untuk pakan, biasanya untuk pakan arwana, untuk hiasan anak-anak kecil seperti itu. Dari 40% itu kita besarkan sampai umur 3 bulan. Umur 3 bulan perkiraan size ikan itu sekitar 20 sampai 25 cm. Di situ kita pilah-pilah lagi. Mana yang dulunya kelihatan bagus, ternyata pola merahnya jadi pudar, jadi hilang. Mana yang dulu kita bilang jelek, ternyata malah lebih bagus lagi. Di situ kita pilah-pilah, kita buang untuk terakhir pemisahan tersebut. Nah, setelah itu kira-kira ada separuh lebih lah kita buang, 3/4-nya itu kita besarkan. Di situ dari ukuran 25 ke ukuran 40 cm kita butuh waktu 4 bulan lagi. Nah, dari situ Dina diajak untuk melihat berbagai macam motif ikan koi yang sangat menarik sekali. Di penangkaran ikan koi tersebut, Dina melihat berbagai macam motif dan itu dijelaskan mengenai arti dari masing-masing motif yang ada di ikan koi. Kalau untuk ikan yang ada di sini, ini berarti usianya udah berapa ini Mas? Yang indukan yang besar itu, kayak itu. Ini kan 65 cm, yang rancu soa ini. Rancu soa? Rancu soa itu berarti motifnya yang gimana nih Mas? Ya ini, jadi dia ada merahnya di kepala itu kan tanco. Jadi di belakangnya itu polanya pola soa, di tanco soa. Ada lagi yang tanco kohaku. Polanya tuh kan kayak ini nih. Nah dia itu kepalanya merah, tapi belakangnya putih, tanco soa kohaku. Itu kalau dilihat hampir seperti ini ya, bendera Jepang. Bendera Jepang, betul. Itu makanya koi kesenangan Jepang itu koi tanco itu. Koi tanco itu tadi. Ya. Berarti ini Mas, kalau misalnya dengan motif-motif seperti ini, itu bisa menjadi daya tarik sendiri untuk koi ya Mas? Iya, karena itu kalau orang kepercayaan ya, itu suatu hobi juga. Hobi juga? Jadi kita memelihara koi itu suatu hobi. Makanya dari zaman ke zaman itu koi nggak ada habisnya gitu loh. Tetap ada penggemarnya. Dan
Yang terutama lagi, koi yang terbaik saat ini itu di Blitar. Kualitasnya, merahnya, kualitas polanya. Di Legok sini nih Di ya, Legok, Mas, ya. terutama di Legok sini. Dari ikan yang ada di kolam sawah untuk dipindahkan ke tempat kolam penangkaran itu memang disesuaikan. Jadi ikan-ikan tersebut dimasukkan dulu ke dalam suatu plastik, dalam suatu wadah, dan itu dibiarkan dulu selama sehari agar ikan tersebut dapat menyesuaikan suhu dengan suhu kolam penangkaran. Dina juga tertarik sekali dengan pakan dari ikan koi itu sendiri karena pakannya itu memang pakan khusus ikan koi. Jadi peletnya itu khusus untuk pelet koi. Biasanya itu, selain itu kita kasih vitamin. Kasih vitamin juga ya, Mas? Vitamin sama ada beberapa antibiotik gitu. Jadi sebelum panen gitu kita kasih antibiotik. Jadi 1 minggu sebelumnya kita antibiotik. Setelah itu kita puasakan 3 hari sebelum panen. Fungsinya kenapa kalau kita harus puasakan? Karena saat kita ngirim ikan, itu kondisi ikan tidak boleh membuang kotoran dalam kantong. Kalau membuat kotoran di dalam kantong, dia akan mengeluarkan amonia. Nah itu koi bisa mati. Jadi memang kalau sebelum dikirim itu memang Harus dipuasakan, namanya dulu. dikarantina. Nah, Mas, ngomong-ngomong tentang panen ikan nih, Mas. Nah, ini berapa sih, Mas, biasanya untuk Mas panen ikan ini sendiri? Kalau panen ikan ini kita nganalisa per bulan nggak bisa per koi. Oh gitu. Ya, Berarti karena kita di sini kan kita juga nyuplai ke pedagang. Pedagang pun kan biasanya dia nggak bisa langsung cash gitu loh. Nah, kita nganalisanya per 6 bulan. Baru kita analisa penghasilan 6 bulan itu berapa gitu kan. yang menarik adalah Mas Tony ini sendiri memanfaatkan media untuk sosial media, baik itu melalui website. Nah, Mas Tony ini membuka websitenya juga, Proklamator Koi. Nah, di situ beliau bisa menghasilkan income yang cukup lumayan dari menjual via internet, via online. Memang kalau peternakan koi ini beda. Kita selama ini 8 bulan bisa menikmati panen koi. Yang kelihatan koi yang harganya sekitar sekali panen 25 juta. Dengan peternak lain mungkin 1 bulan sekali dia dapat penghasilan, 1 bulan sekali bisa panen. Bedanya koi di sini kelihatan menariknya dari size 30 sampai 40 cm. Itu harga bisa lebih tinggi dari harga yang masih kecil-kecil. Nah, dari 40 cm itu kita bisa mendapatkan hasil. Ada yang sampai kalau kualitas bagus gitu pedagang bisa beli harga 300.000. Ada yang lebih bagus lagi pedagang bisa beli 1 juta. Tergantung dari pola bagus indahnya koi. Sekali borong kalau kualitasnya bagus, ikan total 200 ekor bisa 25 juta. Kurang lebih untuk range-nya itu rata-rata dihitung dari 6 bulan. Sekitar 6 bulan itu Mas Tony bisa mendapatkan 600 hingga 700 juta. Ini luar biasa sekali ya Mas ya, dari hasil koi yang awal mulanya dari belum mengerti koi itu seperti sampai apa, ini ya, sampai saya keluar kerja menggeluti koi. Menggeluti koi. Iya, saya dulu di kota juga, di Surabaya kerja saya. Tapi lebih tertarik untuk memajukan desanya Bisa sendiri ya Mas ya. Dulu saya awalnya juga hijrah ke kota untuk mencari penghasilan, mencari nafkah hidup di kota. Tapi saya pikir-pikir dan saya rasakan sekarang lebih baik kita pulang ke kampung. Karena hasil di kampung lebih daripada kota. Di kampung kita bisa hidup lebih tenang, makan berkecukupan, alam kita bisa kita nikmati. Dan hasilnya pun tidak kalah dengan di kota. Kalau kita seriusi, kita dengan manajemen yang bagus, dengan strategi yang bagus. Apalagi sekarang ada dunia internet, kita bisa jual lewat internet, ke pedagang-pedagang kita jual, pedagang bisa langsung online beli ke kita. Bedanya yang terasa apa itu Mas? Antara dengan mengerjakan dengan hobi sendiri dong pastinya ya Mas? Ya, nah, itu jadi rasanya jadi rasanya itu seperti kita itu kerja itu ikhlas gitu loh. Nah itu ikhlasnya itu ya Mas ya. Samping itu saya juga bisa memberdayakan tetangga-tetangga saya. Jadi bisa membuka lapangan kerja baru juga ya Mas. Sangat menginspirasi orang banyak loh Mas, karena bisa memberikan lapangan kerja yang baru, juga bisa memotivasi yang lain ini Mas. Ya semoga aja mereka-mereka yang di desanya lebih bagus itu bisa kembali ke desanya dengan manajemen yang dia dari pengalaman dari kota itu terapkan di desa. Mari kita majukan desa kita
Mari kita kembali ke desa. Kita bisa memajukan desa kita dengan manajemen dan pengalaman kamu di kota.